Orang-orang Delhi lebih akrab menamakan opium sebagai candu atau madat. Menghisap opium kemudian menjadi gaya hidup, sebuah simbol tingginya derajat status. Bila dalam acara-acara tertentu, jika tuan rumah bisa menyajikan opium untuk dihisap para tamu. Sementara dalam jamuan yang lebih mewah, tuan rumah akan mengadakan pesta candu bagi tamu-tamu terhormat. Mabuk madat ini juga dilengkapi hiburan penari dan musik pengiring. Candu tidak hanya dikonsumsi oleh orang kaya dan para bangsawan. Para bandar mencari cara agar masyarakat miskin ikut mabuk. Para bandar yang dibackingi oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian memusatkan sasarannya kepada kuli kontrak di perkebunan tembakau Delhi. Bagi kalangan kuli kontrak, opium atau candu sangat diperlukan karena efeknya bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan menghilangkan rasa sakit. Selain itu, candu menjadi pilihan untuk mengurangi penderitaan akibat beratnya pekerjaan di perkebunan. Ada yang menyebutkan candu justru bisa meningkatkan vitalitas pria. Justru hal ini memberikan dampak positif bagi kuli perkebunan karena Belanda banyak menyediakan rumah pelacuran. Tanpa disadari, Belanda memanfaatkan opium untuk memiskinkan kuli kontrak. Belanda ingin mereka bertahan dan memperpanjang kontrak. Para tuan kebun Belanda mempersulit izin keluar dari perkebunan ataupun sekedar cuti. Mereka tidak ingin kuli-kuli kontrak itu melarikan diri. Biasanya cara Belanda adalah memikat para kuli saat mereka gajian di awal bulan. Mereka menggelar pertunjukan wayang, ronggeng, hingga teater Tionghoa. Selain itu mereka juga menggelar judi dadu. Barak-barak tempat pelacuran dibuka. Kedai-kedai kelontong lalu menjual bebas opium. Setiap awal bulan itulah para kuli sangat senang. Mereka berfoya-foya. Para pemilik kebun berperan untuk meminjamkan uang kepada mereka yang telah kehabisan uang karena berfoya-foya. Mereka dibuai tanpa sadar. Maksud Belanda agar mereka hidup melarat dan harus membayar hutang. Mau tidak mau mereka harus memperpanjang kontrak lagi di perkebunan. Obat penenang bernama opium ini sangat disenangi oleh para kuli, terutama yang berasal dari Tiongkok. Bagi mereka, menghisap candu adalah cara melepas penat setelah bekerja seharian. Namun penggunaan candu setiap hari justru menyebabkan ketergantungan yang melemahkan fisik. Ketergantungan candu inilah yang menyebabkan kuli harus berhutang karena mereka sangat membutuhkannya setiap hari. Akibatnya sama, mereka diharuskan bertahan dengan memperpanjang kontrak. Pemerintah kolonial memakai opium untuk kepentingan politik dan usahanya di Medan. Hal ini tidak disadari oleh masyarakat Medan ketika itu. Di zaman sekarang, opium banyak beredar dikemas dalam bentuk narkoba jenis lain. Walau tidak seperti dulu yang dianggap barang legal dan dipasarkan bebas, narkoba zaman sekarang adalah barang ilegal yang menyalahi hukum negeri ini. Namun kita harus selalu berhati-hati. Motifnya tetap sama. Narkoba adalah cara bangsa lain menghancurkan bangsa ini.